Hari ini narasumbernya Pak Felix ya, bahas sekejam apa COVID-19 Part 2. Jadi ini seperti TV series ya, TV series ada part 1 dan part 2. Oke. Halo, bro. Halo Pak. Halo, bro. Halo Pak, jelas. Ini lancar ya. Dengaran suara saya dengan baik dan benar? Clear Pak, clear. Clear? Clear Pak. Clear ya, bro? Clear Pak, clear. Oke. Oke, ini topik hari ini kan kelanjutan dari topik sebelumnya ya, bro ya? Yes, benar Pak Jimmy. Ya. Ya Pak. Two ya. Ya. Di TV Sorel nih, ya kan ada part keduanya nih. Yang kemarin waktu terbatas ya. Jadi kita lanjut di part kedua di hari Rabu ini jam 3 sore. Oke. Nah, bro. Ya. Nah, kira-kira kemarin kan hari Senin kita bahas sekejap apa COVID-19. Hari ini kita juga bahas masalah itu. Ini di part keduanya nih. Ya benar Pak Jimmy. Nah, sejauh ini ada perbedaan 2 hari, Senin, Selasa, Rabu. Nah, ada perubahan apa di hari Rabu ini? Perubahannya ya dari sisi peningkatan jumlah pasien ya Pak Jimmy. Jadi setiap hari kan kemarin seperti saya sudah pernah bilang, hampir setiap hari itu bertambah ya pasien yang positif COVID-19. Bahkan yang terbaru kan kita tahu ada yang lagi viral di Medan tuh jemput paksa pasien ya yang meninggal. Oh iya, yang meninggal dijemput paksa. Ya, Maksudnya ini gimana? jadi meninggal kan harusnya diproses dimakamkan dengan standar prosedur COVID. Tapi itu kan dari keluarganya dijemput paksa, dibawa pulang Pak Jimmy. Sementara statusnya itu masih PDP, pasien dibawa pulang. Jadi kan begini Pak Jimmy, bukan harus sampai di kondisi positif, ya kan? Dia meninggal, ternyata PDP atau ODP juga bisa meninggal Pak Jimmy, kan begitu. Nah, jadi itu kan berarti kan kejam sekali Pak Jimmy kan? Orang dalam pengawasan aja juga bisa meninggal. Bahkan kan kebanyakan yang meninggal ini Gimana? juga hasil tes swabnya PCR-nya itu belum keluar. Ya kan masih orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan ternyata sudah meninggal duluan. Jadi saya punya data Pak Jimmy bahwasannya masa inkubasi ini saya nggak tahu data saya benar atau enggak, tapi saya pernah baca di media online ya. Masa inkubasi virus corona ini itu lebih cepat di Indonesia dibandingkan dengan di Wuhan sebelumnya. Nah, mungkin karena dia virusnya ini menyesuaikan diri dengan iklim Pak Jimmy. Di suhu Indonesia kan lebih tropis dia kan. Jadi masa inkubasinya itu Jadi di daerah tropis otomatis penularannya lebih cepat. Ya, jadi begini Pak Jimmy, data yang saya punya, coronavirus ini dia mampu bertahan lebih lama di suhu dingin. Dan untuk di suhu panas, coronavirus ini mampu bertahan hingga dengan suhu 60 derajat Celcius. Jadi kemarin kan kata orang selama COVID-19 ini kita berjemur katanya kan. Berjemur dapat mengurangi resiko terkena COVID, benar. Tapi bukan berarti dengan berjemur itu tidak kena COVID, itu enggak kayak gini. Enggak, buktinya suhu 60 derajat Celcius virusnya ini masih bisa hidup kan. Tapi apakah dengan berjemur kita sudah masa suhu tubuh badan kita udah bisa sampai 60? Nggak nyampe, makanya nggak nyampe itu. Sekarang ini kalau kita lihat pagi-pagi sore-sore banyak orang bersepeda rame-rame ya. Bahkan saya pernah ngitung itu satu konvoi sepedaan itu bisa sampai 20 orang gitu kan.
Kemudian mereka istirahat, duduk-duduk, dekat-dekatan, nggak physical distancing gitu kan. Ya itu kan sebenarnya bukan mencegah corona, malah menurut saya itu lebih mempermudah penularan. Ya, jadi kalau mau ya berolahraga itu baik kan begitu, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada kan begitu, jaga jarak lah, nggak usah rame-rame kumpul-kumpul lah. Ini jadinya gimana Bu? Ini jadinya sih, jadinya memang masyarakat kita itu susah diatur, Iya. nggak paham, kurang pengetahuan, atau rasa paham. Itu boleh saya bilang campuran dari semuanya itu Pak Jimmy ya. Sudah tahu ini menularnya cepat tapi masih bandel, masih ngeyel, masih merasa kuat. Oke, mungkin kita ini yang usia-usia yang lebih muda ini kan merasa oke, daya tahan tubuh kita itu kuat. Tapi kan kita harus ingat Pak Jimmy, kita pulang atau kita pergi dari rumah, di rumah itu kan ada orang-orang yang kita sayangi, ada orang tua, ada anak, ada keluarga gitu kan. Orang-orang itu kan belum tentu punya daya tahan tubuh yang sama dengan kita. Lalu kalau kita pulang ternyata menularkan kepada keluarga kan kita gimana rasanya gitu, ya kan? Nah itu yang harus kita antisipasi itu. Ya kan, karena nggak semua orang memiliki daya tahan tubuh yang sama. Apalagi kan coronavirus ini. Jadi apakah kita harus buat satu gerakan sadar akan protokol kesehatan atau Gerakan sadar protokol kesehatan itu sebenarnya gini Pak Jimmy, analoginya pemerintah mewajibkan orang-orang yang naik sepeda motor itu menggunakan helm. Masih juga di jalanan saya lihat banyak yang nggak pakai helm kan begitu. Sementara ada aturan hukumnya, sanksinya jika melanggar akan dikenakan tilang dan sebagainya kan begitu, ya kan? Nah, selalu ada orang-orang yang gini Pak Jimmy, mereka merasa hebat kalau mereka bisa melanggar aturan itu. Jadi buat mereka tuh aturan itu dibuat sengaja untuk dilanggar. Ya, baru keren. Keren gitu. Nah, kalau nggak kan nggak viral ya kan? Terus kalau ditilang polisi nanti dia ngamuk-ngamuk tuh, motornya dirusak, kalau perlu dibakar, jadi kan viral Pak Jimmy. Kalau nggak gini kan nggak keren namanya kan? Nah, jadi banyak juga seperti itu. Jadi manusia ini kan punya sifat dan pemikiran yang berbeda-beda. Kita nggak bisa minta semua orang itu harus punya pemikiran yang sama dengan kita kan begitu. Nah, kalau bisa. Jadi lingkungan lah yang harus memaksa manusia untuk seperti itu gitu Pak Jimmy. Jadi jangan hanya seperti yang kemarin saya bilang, saya pernah datang ke satu public place, ada aturan harus pakai masker. Ternyata nggak pakai masker pun ya udah nggak apa-apa gitu. Janganlah, ya kan? Nah, jadi lingkungan itu harus memaksa. Misalnya di lingkungan, contoh Pak Jimmy, di lingkungan perkantoran tempat kita bekerja, atau di tempat-tempat umum yang lain, misalnya di mall atau di swalayan, itu memang harus kan. Ada swalayan yang benar-benar ketat, kita masuk aja diukur suhu tubuh, cuci tangan, sanitizer, kemudian kita mau belanja dia dikasih sarung tangan plastik. Jadi nggak boleh menyentuh barang tuh langsung. Ada yang sama sekali nggak ada Pak Jimmy. Bahkan ada tempat yang ada botol sanitizernya tuh udah kosong gitu. Udah kosong. Ya, belum diisi Pak. Jawabannya gampang, belum diisi Pak. Ya sudah. Tempat cuci tangan airnya nggak ada, sabunnya habis gitu loh. Sabunnya habis. Ini kan. Dan itu terjadi banyak di supermarket juga ya. Ya di tempat kantor. Soal-soal lah Pak Jimmy. Kantor juga banyak. Banyak. Tempat makan juga saat ini saya lihat nggak ada tuh yang sama sekali menerapkan aturan jaga jarak gitu kan, karena setahu saya untuk orang yang datang ke tempat umum, Anda mau dine in makan di tempat itu, tempat duduknya kan dibatasi, kapasitinya 70% dari maksimum. Jadi contoh, satu meja itu biasa muat 4 orang, sekarang kan harus dikurangi jadi maksimum 70%.
Jadi kalau 70% dari 4 orang itu kan 2,8 orang. Kan manusia nggak ada yang setengah-setengah Pak Jimmy kan. Ya, kita anggaplah 3 orang, satu meja 3 orang. Ya 3 orang, jangan dipaksain. Kalau saya lihat kalau kita tahu lah daerah khususnya di Medan ini ada tempat yang terkenal, daerah situ banyak warkop ya, warkop warung-warung kopi, tempat orang-orang makan mie instan. Kita lihat itu makan malah tempat duduknya kurang, jadi desak-desakan penuh-penuhan gitu kan, hanya untuk makan satu porsi mie instan gitu kan. Gara-gara satu mangkok mie instan tertular corona, itu kan gak lucu sebenarnya Pak Jimmy. Ya benar. Kan? Pak Jimmy sendiri juga dia kan kafe-kafe, sepeda motor penuh. Batuk Pak ya? Batuk. Untung pakai masker Pak ya? Oke. Nah, itu pakai masker. Nah, sejauh ini belum. Ya. Jadi kalau problema masyarakat kita ini kita udah tahu lah ya. Kondisinya kesadaran sampai di mana, kepatuhannya, kehati-hatiannya, awareness-nya sampai di mana kita udah tahu lah. Ya. Udah tahu yang boleh dikatakan masih juga sangat prihatin ya Iya. terhadap awareness dari masyarakat kita sendiri. Iya. Mas, Karena masih juga kalau yang ada benar-benar sadar nih, benar. kan masih juga semua nggak remeh dan segala macamnya, ya kan? Mas, masalahnya Pak Jimmy. Kalau gimana? Jadi gini Pak Jimmy, saya potong sedikit ya. Jadi masalahnya adalah masyarakat ini sekarang nggak sadar atau kurang menyadari bahwasanya akan ada efek yang lebih besar dari perilaku kita sendiri. Nah, saya baru dapat satu berita IMF ya, Dana Moneter Internasional. IMF bilang akan terjadi krisis ekonomi yang lebih besar dan tidak pernah terjadi sebesar itu sebelumnya. Nah, kenapa? Akibat dari apa? Akibat dari coronavirus ini. Jadi kita harus mikir. Yang sebelumnya nggak pernah kejadian. Tidak pernah sebesar itu Pak Jimmy. Kita ingat krisis ekonomi mungkin di 2008 ada subprime mortgage, 97 krisis ekonomi Asia. Kemudian sebelum-sebelumnya di 1920-an itu adalah beberapa krisis kan. Dunia pernah menghadapi 5 krisis terbesar. Dan saat ini ada kemungkinan kita akan menghadapi krisis yang lebih besar dari yang pernah terjadi sebelumnya. Dan 100 negara di dunia. Krisis seperti apa itu bro? Krisis ekonomi yang lebih besar dari sebelumnya. Jadi perekonomian itu berapa benar-benar. Jadi benar-benar minus Pak Jimmy. Saat ini Pak Jimmy ada 100 lebih dan negara di dunia ini. Ya, lebih kurang 100 negara sudah mengajukan dana talangan ke IMF untuk mendukung perekonomiannya. Kemudian jika masyarakat masih terus seperti ini, tidak mau patuh, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi wave kedua penularan COVID-19 yang lebih besar lagi. Itu bukan saya yang bilang, itu IMF, ya kan? Nah, jika itu terjadi, maka perekonomian dunia itu akan diprediksi di skenario kan Pak Jimmy ya. Pertumbuhan ekonomi dunia itu bisa minus 10%. Minus 10%. Dan IMF memprediksi wave 2-nya akan terjadi di akhir tahun ini. Wave kedua kan terjadi di akhir tahun ini. Ya. Jadi yang terjadi dari situ adalah ini luar biasa nih. Recovery yang kita pikirkan adalah begini Pak Jimmy. Ketika krisis terjadi itu ada recovery kan begitu, pemulihan ekonomi. Saat ini kita sedang mau new normal. Tujuan new normal itu sekali lagi saya tegaskan itu adalah pemulihan ekonomi. Ya kan? Untuk memperbaiki keadaan ekonomi kita sendiri saja Pak Jimmy. Secara individual mau memperbaiki keadaan ekonomi saja tidak semudah membalikkan telapak tangan kan begitu. Apalagi memperbaiki keadaan ekonomi suatu negara atau dunia. Itu kan butuh waktu, butuh cara. Itu juga
lama Pak Jimmy kan, butuh waktu yang lama dan cara-cara yang belum tentu tepat. Nah, saat ini hampir semua negara itu berada di kondisi yang sama. 215 negara itu harus menyelamatkan warganya dari COVID-19. Kemudian di saat yang bersamaan, mereka juga harus menyelamatkan ekonominya. Jadi untuk saat sekarang ini, yang buat kita, seseorang atau masyarakat itu mati itu karena dua hal aja Pak Jimmy. Kalau nggak kena COVID-19, ya nggak punya uang, kan begitu. Jadi dua hal utamanya yang saat ini menyebabkan orang meninggal. Kalau matinya itu kan satu, kalau nggak kena COVID ya matinya karena nggak punya uang. Nah, kalau masyarakat terus seperti itu akan terjadi Pak Jimmy. Jadi kita kan berharap masyarakat itu bisa patuh. Iya. Semakin hari kan kita terasa semakin sulit. Daya beli masyarakat menurun jauh sekali. Daya beli masyarakat turun kenapa? Karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah. Kenapa rendah? Yang sebelumnya masih bekerja mungkin terjadi pengurangan pendapatan, income. Ya, karyawan terkena pemotongan. Itu lebih baik ketimbang di PHK, kan begitu Pak Jimmy. Karena perusahaan-perusahaan juga sedang bertahan. Gak ada perusahaan yang saat ini ada di atas angin, gak ada. Semua perusahaan sedang bertahan dari resesi yang mungkin timbul. Jadi mau gak mau, ya kan? Nah, ada juga yang kena PHK. Jadi kalau ini terus terjadi, kondisinya tidak berubah, maka akan makin banyak yang dikurangi gajinya, bukan tidak mungkin bisa jadi di PHK nantinya. Jadi kemiskinan akan naik terus. Kondisi yang cukup. Tinggal pengangguran akan naik, daya beli akan turun. Ya. Inflasi, angka kemiskinan makin naik ya bro. angka kemiskinan naik, kemudian orang yang punya uang itu beralih ke safe haven, emas dan lain-lain. Inflasi meningkat. Saat ini Jadi apa? menjadi apa? Saat ini kredit sekarang tidak bisa. Mau jadi apa ya? Ya kan? Bapak punya tanah, bapak punya rumah, bapak mau gadai ke bank belum bisa, ditolak. Gimana bapak? Sementara bapak butuh likuiditas kan? Nah, kalau kita berbicara banking ini kondisi di mana bro saat sekarang ini? Kemarin saya Kondisi update terakhir. kemarin itu saya ada ngobrol dengan Pak Jimmy di sesi pertama itu kan, ada beberapa bank yang menengah ya, itu akan terimbas corona, ya kan? Dan itu sudah diakui sendiri, kalau kita browsing itu bukan kata saya, dan ini bukan hoax Pak Jimmy ya. Bahwasanya beberapa direktur utama bank juga sudah mengakui bahwasanya bank-bank mereka mulai terimbas corona, ya kan? Bahkan ada lembaga pemeringkat dunia S&P, Standard & Poor's Global Ranking, itu mereka menurunkan prospek 3 bank BUMN di Indonesia itu dari prospek perekonomian yang dari stabil menjadi negatif. Dalam artian mungkin bank-bank ini akan mengalami kontraksi. Nah, kemudian banyak bank sudah merestrukturisasi kredit mereka. Kita bicara restrukturisasi kredit Pak Jimmy, ya saya punya catatan dari 3 bank tersebut, total dana atau uang yang direstrukturisasi itu mencapai 100 triliun Pak Jimmy. Oh. Ya, itu masih 3 bank Pak Jimmy. Masih cuma 3 bank doang Ya, itu bank BUMN, 3 bank BUMN. Belum lagi bank-bank swasta nasional yang lain. Nah, restrukturisasi ini kan ada beberapa macam bentuk restrukturisasi ini Pak Jimmy. Misalnya perpanjangan jangka waktu, pengurangan bunga, atau bank juga ikut dalam penyertaan modal, kan begitu, ya kan? Nah, perpanjangan waktu, apakah diperpanjang, misalnya kredit nasabah diperpanjang 6 bulan, apakah 6 bulan ke depan mereka udah sanggup bayar? Belum tentu, ya kan? Pengurangan bunga dikurangi pun mereka nggak sanggup bayar, kan begitu. Nah, sementara bank juga butuh likuiditas Pak Jimmy kan. Nah, contoh likuiditasnya itu apa? Misalnya
sumber pendapatan bank itu kan banyak, salah satu dari kredit kan begitu ya, dengan pemberian kredit dan segala macam. Sementara bank juga punya kewajiban Pak Jimmy kepada kreditur. Misalnya orang-orang yang deposito, itu kan ada bunga yang harus dibayar. Bank kan harus tetap bayar bunga deposito dan segala macam. Kalau mereka gak punya income, mereka bayar bunga terus mau sampai kapan Pak Jimmy? Bank itu bisa bertahan dengan terus ada outflow, tidak ada inflow-nya. Jadi cash flow-nya itu tidak stabil, tidak balance. Ketika cash flow kita tidak balance, uang keluar terus, uang masuk gak ada. Itu kan bahaya Pak Jimmy. Nah, kan? Tentu Pak Jimmy mengerti lah yang saya maksudkan. Nah, jadi untuk ya. Nah, jadi untuk saat ini juga ya masyarakat harus paham bahwa efek dari corona ini besar sekali. Jadi jangan sepele, jangan anggap remeh. Kemudian masyarakat juga harus ya mulai memikirkan bagaimana mengalihkan uang mereka ke sektor-sektor atau hal-hal yang lebih penting, yang lebih profitable. Nah, kan saat ini bukan cuma saya yang ngomong, bukan Kalau menurut bro, ya. kalau menurut bro sendiri, andil dari masyarakat ini di suatu negara, kalau sebagian besar, jangan oke, saya ralat bahasa saya, kalimat saya, bukan hanya sebagian besar, tapi totally dari masyarakat di suatu negara ini, kalau sadar akan protokol kesehatan, mampukah menurunkan angka corona ini atau memutus rantai dari corona ini? Kalau menurut saya, kalau untuk memutus itu kemungkinannya kecil, Pak Jimmy. Tetapi untuk menurunkan angka itu ada kemungkinan besar. Karena begini Pak Jimmy, ini omongan semua itu saya punya datanya. Jadi ada kemarin itu Kementerian BUMN, ya, itu sudah memetakan kondisi ekonomi Indonesia menjadi 4 zona Pak Jimmy. 4 zona ini dibagi dalam 2 variabel. Variabel pertama, apakah vaksin sudah ditemukan atau belum. Variabel kedua dari perilaku masyarakat. Kita bahas 2, karena saat ini vaksin belum ditemukan Pak Jimmy ya. Yang pertama adalah kondisi PSBB. Nah, kemarin kita sudah berkali-kali kita bilang saat PSBB ekonomi sulit. Karena nggak semua sektor bisa berjalan, tempat makan nggak boleh beroperasi, mall ditutup, tempat rekreasi tidak boleh beroperasi, angkutan umum bahkan sampai tidak beroperasi kan begitu. Kemudian satu lagi kondisinya adalah new normal. New normal ini bisa terjadi jika masyarakat patuh protokol kesehatan. New normal ini pertanyaannya sekarang, apakah new normal ini bisa berlangsung selamanya? Ini yang bisa menentukan new normal ini bisa berlangsung panjang selamanya atau tidak. Itu adalah kita sendiri, bagaimana perilaku kita. Kita mau pemulihan ekonomi, mau bisnis kita bisa berjalan lagi, yang punya pabrik bisa beroperasi, kan begitu kan, bisa produksi lagi. Nah tentu ini tidak boleh sampai adanya lockdown kembali, PSBB kembali. Nah ukuran dari itu adalah peningkatan jumlah pasien. Jika peningkatannya itu signifikan, maka Presiden sudah bilang kepala daerah bisa membatalkan status new normal. Kalau status new normal dibatalkan, itu PSBB lagi, lockdown mungkin, bahkan mungkin lockdown kan. Kalau lockdown kembali, ekonomi sudah pasti sulit lagi, kan begitu. Bahkan Pak Jimmy, kalaupun vaksin ditemukan, meskipun vaksin itu ada, kita bilang, ya, ini kembali lagi ke masyarakatnya. Vaksin bukan berarti memutus atau menghentikan corona selamanya. Vaksin itu kan diberikan kepada orang yang sudah terkena. Dan kalau orang yang tidak terkena, Ya ada yang belum kena, belum pasti kan begitu. Tapi ada berpotensi menularkan kan begitu Pak Jimmy. Jadi kalau
kalau perilaku masyarakat juga masih terus seperti ini, tidak mau ikut protokol kesehatan, meskipun vaksin itu ditemukan, penularannya juga bakal cepat juga. Jadi yang terjadi adalah fasilitas kesehatan itu akan terus penuh, Pak Jimmy. Orang sakit datang disuntik, divaksin sembuh, oke. Besok ada lagi yang sakit, divaksin lagi sembuh. Ya terus-terusan seperti itu. Nah, boleh saya bilang, saya boleh mengilustrasikan begini Pak Jimmy. Coronavirus ini sudah sama dengan terorisme. Kenapa begitu, Bu? Kita punya di Indonesia, kita punya itu namanya Satuan Anti Terorisme, Counter Terorisme. Kita rame-rame memberantas teroris, kan begitu. Untuk satu waktu teroris itu hilang. Tiba-tiba kita dengar ada lagi, duduk lagi, orang lagi ngopi di Starbucks, tiba-tiba meledak, contoh di Sarinah, ya kan? Nah, sama juga dengan ini, kita duduk, tiba-tiba ada yang jatuh, ternyata diperiksa corona. Itu kan ancamannya tuh tidak terlihat Pak Jimmy, sama seperti terorisme kan. Apa kita bisa tahu orang di samping kita itu teroris atau bukan? Apa kita bisa tahu orang di samping kita itu pasien corona atau bukan? Dia positif corona atau tidak gitu loh. Nah, untuk menjaga itu kita perlu jaga jarak. Jangan terlalu dekat, ya kan? Nah, itulah kira-kira ilustrasi yang bisa saya ceritakan tentang corona ini Pak Jimmy. Nah, hari ini saya mau bahasnya itu bukan coronanya lagi, tapi ya faktor ekonominya yang disebabkan oleh corona ini sendiri Pak Jimmy. Jadi saat ini ya, di catatan saya Pak Jimmy, ya, imbas corona terhadap perekonomian global ya. Yang satu, pengangguran bertambah sudah pasti. Yang kedua, angka kemiskinan meningkat sudah pasti, ya kan? Kalau itu terjadi artinya apa Pak Jimmy? Angka inflasi juga naik. Jadi sebelum kita menutup semua ini, coba pesan kesan dan arahan bro kepada teman-teman semua apa ini? Jadi begini, saya juga bukan seorang motivator, bukan dokter, bukan siapa-siapa gitu Pak Jimmy kan. Jadi saya cuma mau bilang begini, berdasarkan pengalaman saya, ya kan. Hidup itu keras. Kalau kita nggak keras kepada hidup, hidup akan keras kepada kita, kan begitu. Kemudian segala sesuatu tentang masa depan, apa yang menentukan hidup kita ke depannya itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita harus memilih, kita mau jadi seperti apa untuk ke depannya. Kalau kita mau hidup sehat, kita mau hidup lebih lama dan sehat, ya kita patuhi anjuran-anjuran dari pemerintah. Apa-apa saja yang kita harus lakukan untuk kita bisa hidup lebih lama. Banyak uang pun Pak Jimmy saat ini kalau terkena corona juga tidak ada artinya. Gak kena corona pun kalau gak ada uang juga gak ada artinya Pak Jimmy, kan gak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang penting hidup sehat dan punya pendapatan yang baik, kan begitu. Itu yang paling penting. Oke ya, itu pesan-pesannya ya. Oke, terima kasih bro atas waktunya. Thanks banget. Guys, gue ingatin yang kali-kali guys, coba kita sebagai masyarakat ikut ambil andil dalam mengubah perekonomian Indonesia ini jauh lebih baik dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang baik dan benar, ya kan? Ingat, Anda sendiri merasa tidak ada masalah, tidak pernah takut dengan corona, is okay. Tapi coba pikirkan orang rumah Anda, dari mana ada orang tua, ada anak kecil. Kalau buat Anda sendiri nggak masalah, tapi buat orang rumah ini guys, orang tua Anda itu gimana? Anak-anak Anda itu masih kecil gimana? So jangan egois banget guys. Keras kepala Anda itu tidak akan memenangkan apapun. So sama-sama kita menjadi masyarakat yang baik dan benar dan
disiplin banget, benar-benar awareness banget terhadap hal ini, sehingga kita akan membuat negara ini jauh lebih baik lagi. Ekonomi kita sendiri lebih baik, negara ini jauh lebih baik, dan juga kesehatan anggota keluarga kita juga lebih baik. Jangan sampai sudah terjadi Anda baru menyesal, guys. Nggak ada gunanya lagi. Oke, jangan lupa guys, subscribe YouTube channel kita PT Trijaya Pratama Futures.